Aku tuh sebenarnya lulusan kedokteran gigi. Kedokteran gigi. Aku kedokteran gigi, tapi aku cuman sarjana. Agak kaget sih. Dari dentist jadi digital marketing itu jauh banget. Iya emang aku juga kaget sebenarnya. Karena digital marketing itu is a growing business kayak it's a growing career. Karena sekarang banyak banget yang butuh ternyata. Aku masuk yang sekarang ini Ya. dari kandidat lain. Poin plus aku tuh masuk Purwadika. Aku di-spill sama supervisor aku. Lo kalau nggak masuk Purwadika nih, kita nggak bakal terima lo sebenarnya. Halo generasi pintar digital, welcome back to Purwadika Podcast. Balik lagi sama aku, Aurel. Kali ini aku tentunya nggak sendiri karena aku menghadirkan narasumber yang nanti akan menemani kalian semua untuk berbagi insight dan juga ngobrol-ngobrol nih. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol sama narasumbernya, lebih baik kita kenalan dulu kali ya. Kalau tadi aku udah kenalan, nggak afdol kalau misalnya narasumbernya belum kenalan. Silahkan kakak. Halo. Halo semuanya. kakak cantik, namanya siapa? Kok cantik sih jadi Aduh. malu. Halo, nama aku Vivian Diniustiana, boleh dipanggil Vibi. Biar kenal, biar deket, biar sayang. Sih, gitu ya. Boleh, Namanya boleh. Vivi ya. Iya, Oke, Vibi. Kak Vibi. Boleh kenalan lebih lanjut, kakak, background kakak itu tuh apa sih, Kak? Kerjanya di mana atau sebagai lulusan apa nih? Ini lucu banget kalau diceritain, Iya. karena aku tuh sebenarnya lulusan kedokteran gigi. Kedokteran gigi. Aku kedokteran gigi, tapi aku cuman sarjana. Aku Oh. nggak sampai masuk koas karena waktu itu ada permasalahan keluarga, jadi nggak bisa masuk koas. Sebelumnya sih sempat kerja jadi kang pom bensin. Ya kalau halusnya sih bilangnya kayak gitu, tapi aku ngebantuin perusahaan keluarga di Lombok. Gimana salesnya untuk penjualan BBM, terus habis itu gimana turnovernya, gimana kita harus kayak ngorder lagi dari perusahaannya gitu. Nah terus habis itu karena jatuhannya franchise ya, jadi kalau misalkan BBM itu emang harus kayak sesuai dengan peraturan-peraturan franchise-nya. Jatuhannya sih lebih ke operational manager sih. Oh, alasannya kenapa, Kak? Awalnya untuk mengikuti job connector digital marketing itu kan berarti kan kakak lulusan kedokteran gigi nih, terus pilih digital marketing, tahu infonya dari mana, terus abis itu juga kenapa milih digital marketing? Nah, good question. Jadi aku dia saranin pertama sama temen aku. Temen aku tuh dia data analyst. Terus habis itu dia bilang kalau misalkan mau shifting career, cobain aja masuk bootcamp-bootcampan kayak gitu. Karena sekarang emang lagi zamannya ikut bootcamp. Karena basically yang aku lakuin sekarang juga bukan sekarang sih. Waktu itu, Iya. itu tuh marketing juga. Oh, Jadi karena aku emang udah terbiasa jadi orang marketing nih, digital marketing seems like a good idea. Karena apa-apa sekarang kan pasti udah melalui handphone dan juga Yeah. sekarang pasti device apapun lah kayak laptop juga. udah pindah ya dari konvensional to digital. Oh iya sekarang udah bener-bener kayak teknologi udah sangat berkembang, nggak mungkin kita lepas dari HP. Dalam 5 menit tuh udah susah banget, ini aja aku melepaskan HP tuh yang kayak aduh udah ketar-ketir gitu kan. Cuma bentar loh. Iya ini bentar doang ya ampun udah ketar-ketir. Nah terus habis itu akhirnya temen aku menyarankan kalau misalkan bootcamp aja karena digital marketing itu is a growing business kayak it's a growing career. Karena sekarang banyak banget yang butuh ternyata. Dan aku udah ngerasain sendiri. Sekarang udah bener kayak yang pas waktu masuk tuh lah kayak oh ya benar juga sih gitu. Berarti itu ya yang bikin kakak akhirnya yakin untuk belajar digital marketing gitu kan ya. Karena emang udah ada basic marketingnya sih. Iya. Jadi tinggal diperdalam. Betul. Setelah lulus dari kakak kan sebagai alumni job connector digital marketing. Nah, gimana sih perjalanan karir kakak setelah lulus dan gimana prospek kerjanya digital marketing menurut kakak? Awalnya aku jadi social media manager. Social media manager itu di salah satu startup. Startupnya juga lumayan gede dan itu pertama awalnya cuma ngurusin kayak yang influencer, ngurusin KOL gitu iya, ya. KOL-an lah ya guys, call-callan. Setelah itu aku bener-bener kayak masuk as a full time job itu ke jadi digital marketingnya startup lagi. Aku anak startup banget kayaknya ya. Nah jadi pas waktu itu aku bener-bener yang kayak karena sangat startup, bener-bener baru banget rilis
cukup public pas waktu aku masuk. Jadi aku tim marketing pertama dan itu benar-benar digital marketing. Aku ngurusin SEO juga, padahal itu bukan spesialisasi aku, tapi karena udah ada perbekalan dari Purwadika ini aku bisa nge-handle lah. Aku ngurusin SEO, aku ngurusin website, aku ngurusin social media presence-nya. Dan social media presence itu kayak semuanya itu kayak yang Instagram, Pinterest even, kayak padahal nggak begitu diajarin ya, cuman kayak selewat doang. Yang paling pasti Facebook dan Instagram. Pasti itu udah banget. Emang udah sepaket itu. Iya, itu udah kayak bener bread and butternya semua digital marketing. Terus gimana Kak? Udah nyaman belum di pekerjaan yang sekarang as digital marketing? Karena kan tadi kalau misalnya lihat di intern ya, itu nge-handle-nya banyak banget kan. Nah, itu gimana tuh kalau misalnya dengan pekerjaan yang sekarang? Kalau pekerjaan yang sekarang sih aku bener-bener suka ya sama kerjaan aku, karena kebetulan klien itu klien farmasi. Jadi kan ternyata masih ada sarjana saya masih berguna sedikit. Masih ada nyambung-nyambungnya ya. Nah terus kalau dari environmentnya sendiri sih aku suka banget kalau misalkan kerja di agensi. Karena alon-alon, asal kelakon, tapi benar-benar bisa pulang jam 3 subuh, jam 1, itu apalagi kalau misalkan musim-musim pitching ya. Kalau misalkan dari my own job, ngurusin KPI, ngurusin influencer lagi, ngurusin digital activity, basically I like it karena hampir sama kayak kerjaan aku yang dulu, ngitung-ngitung dan budget-budget, jadi ya it's almost the same thing lah. Nah Kak, tadi kan udah sempat ngobrol dan Kakak mention tentang bootcamp ya. Kan di luar sana banyak ya Kak bootcamp yang diadakan oleh yang serupa gitu. Kenapa Kakak milih Purwadika? Alasannya kenapa sih? Lucunya, aku udah sebelumnya ada untuk kepikiran di tempat lain. Cuman emang belum convince sih. Belum convince yang kayak waktu itu cuman kayak selewat terus habis itu tertarik, tapi nggak yang benar-benar sampai daftar. Kalau yang di Purwadika ini aku sampai daftar tuh karena ya itu kembali lagi rekomendasi temen aku yang data analis itu. Karena kebetulan sih emang aku percaya banget sama dia dan dia juga one of my best friend gitu. Jadi kayak bener-bener setelah direkomendasikan kayak gitu, aku lihat reviewnya bagus juga dan ternyata sangat tidak menyesal. Sangat tidak menyesal. Tidak menyesal sama sekali. Program apa sih Kak yang ke kampus? Atau aku waktu itu karena masih pandemi aku offline, online. Tapi enaknya online, aku kan kayak mengikuti jadwal yang work sama aku. Ternyata jadwal yang work sama aku, padahal aku tinggalnya di Jakarta kan sebenarnya. Waktu itu aku masih di Lombok. Karena online, aku pikir doesn't matter lah, yang mengikuti jadwal aja gitu kan, yang benar-benar jadwalnya bisa sama aku. Ternyata aku masuknya yang di Bandung, Purwadika Cabang Bandung. Jadi sekarang teman-teman aku yang bootcamp kebanyakan di Bandung. Orang Bandung. Jadi aku benar-benar kayak kalau misalkan ke sana mau ketemu mereka malah harus ke sana dulu. Gitu. Oke Kak, aku mau nanya untuk pengalaman Kakak selama di Purwadika itu gimana sih? Dari kan kebetulan Kakak nggak bertemu langsung sama lecture-nya ya, sama teman-temannya juga gitu. Jadi gimana sih menurut Kakak lecture-nya, terus kurikulumnya, bahkan teman-temannya atau flow belajarnya? Jujur Li, aku agak sedih nggak offline karena aku sangat menyesal tidak offline. Pas waktu aku ketemu sama teman-teman aku tuh bener-bener seru banget. Maksudnya kan emang ada beberapa anak yang emang masih baru lulus SMA lah ya. Dan kebetulan teman-teman aku banyak juga yang emang anak-anak yang jauh lebih muda dari aku. Jadi aku emang nyambung aja kalau misalkan masalah temenan gitu loh. Dan ada juga yang seumuran sama aku. Jadi waktu itu satu kelas tuh kita cewek cuman berdua. Aku sama si cewek ini akhirnya bonding banget. Kalau misalkan lecturer, aku bener-bener sayang sama lecturer aku. Soalnya lecturer aku tuh kebetulan hobi kita sama. Nyambung ya obrolannya. Nyambung banget. Apalagi biasanya kalau misalkan kita lagi ngerjain project tuh kayak we stay up all night gitu loh, kayak yang kita ngerjain bareng. Soalnya waktu aku udah lagi di spesialisasi social media, aku bareng sama yang si anak-anak SMA ini. Anak-anak SMA ini pada aktifnya malam, aku kan juga kerja kan. Jadi ya udah, itu bener-bener stay up all night, kita malah hahaha, bukannya kayak kerja banget, tapi kayak ya hahaha. Hampir sama lah kayak kerjaan aku sekarang, banyak kan hahaha-nya. Tapi ada kesulitan nggak Kak kalau kayak gitu kan? Tadi kan banyak mungkin teman-temannya yang SMA gitu kan, lulusan SMA, terus habis itu ada kesulitan juga nggak buat mengikuti final project atau apapun lah yang ada yang diberikan saat mengikuti kelas digital marketing? Fortunately,
semua tim aku tuh asik. Jadi kayak mungkin agak permasalahannya di waktu sih ya. Karena satu time zone aku beda. Emang cuma beda sejam lah. Tapi ya aku yang harus mengikuti mereka kan. Kayak yang di Lombok tuh kan Wita. Kalau misalkan di Bandung masih WIB ya. Mereka tuh masih ada kegiatan masing-masing juga. Jadi kadang-kadang mereka kegiatan masing-masingnya itu harus diprioritaskan dulu. Nah paling permasalahannya cuma di situ doang. Kalau misalkan yang lain sih untuk tektokan segala macam juga aku masih bisa yang benar-benar kayak phone call atau enggak text gitu kan. Well it's not that hard sih. Kalau misalkan we want to make it work, we make it work. Aku tertarik banget sama cerita kakak yang sekarang lagi di agensi kerjanya. Nah itu gimana sih kak kalau di agensi tuh selain hektik banget kan tadi sampai subuh-subuh katanya kan. Nah suka dukanya apa sih? Suka dukanya? Sukanya Banyak pasti. banyak banget. Aku soalnya suka banget sama kerjaan aku sekarang. Itu Aku dia. suka banget. Nggak tahu sih ini sangat out of context tapi aku suka banget ngitung. Dan aku suka banget ngurusin duit, bahkan bukan duit aku sendiri aku urusin gitu. Dan Oke. itu duitnya tuh bener-bener kayak yang lumayan gitu, yang kayak hampir ratusan gitu kan ya, udah ya ratusan lebih lah tembus gitu. Tapi menurut aku tuh nggak masalah karena in a sense kita tuh bantuin orang gitu, dan aku juga suka banget ngerjain report, analisis gitu. Aku suka banget day to day-nya tuh bener-bener asik gitu lah. Setelah lulus dari Purwadika itu membantu banget nggak sih buat karir kakak di yang sekarang yang di agensi ini? Aku masuk yang sekarang ini Ya. dari kandidat lain. Heeh. Poin plus aku tuh masuk Purwadika. Aku di-spill sama supervisor aku. Lo kalau nggak masuk Purwadika nih, kita nggak bakal terima lo sebenarnya. Gitu. Oh gitu. Karena aku bener-bener kayak basicnya tuh gak jelas kan kedokteran gigi. Aku Iya. dikira tuh aku nggak punya kredibilitas buat ini. Ternyata pas waktu aku masuk, aku overperform. Jadi mereka tuh bener-bener kayak ngerasa, oh pantesan lulus dari Purwadika, universitas pas waktu lulus ya ternama lagi. Jadi ya udah gitu, mereka kayak oh pantesan. Oh, enggak nyesel kita nge-hire lo gitu kayak. Berarti menunjang karir kakak banget lah Malah ya. menunjang banget. Jadi kan kayak udah ada apa? Formal education-nya lah ya untuk yang ini. Jadi aku nggak sembarang orang yang diambil bisa doang gitu. Aku udah ada sertifikasi, aku udah bener-bener semuanya bisa menguasai juga, dan apa yang aku belum bisa kuasai, aku bisa cepat belajarnya karena aku udah belajar duluan gitu di Purwadika. Meskipun cuma selewat, aku bisa belajar lagi. Karena emang penting banget ya kak, maksudnya pengalaman itu bakal dilihat oleh perusahaan-perusahaan. Walaupun Kak Vivi belum ada pengalaman di digital marketing, tapi karena ikut kelas digital marketing di Purwadika, akhirnya bisa mengikuti dan juga membantu karir pet kakak di pekerjaannya sekarang. Iya gitu. bener banget. Malah jadi overperform loh, bagus. Ya, itu dia, jangan lupa. Bisa nambah gaji. Oke, terus arti Purwadika atau meaning Purwadika bagi kakak apa sih? Karena kan udah alumni nih. Aduh meaning. Inherently in the world there's no meaning. Cuman kalau misalkan menggali lebih dalam sih lebih ke tempat belajar dan tempat networking. Karena sekarang aja nih kalau misalkan aku ke Bandung nih ada aja yang aku samperin nih. Jadi kayak bener-bener tempat networking banget. Kayak mereka juga kerja di tempat yang ya tempat-tempat agensi yang bagus juga. Jadi kita bisa sharing-sharing dan ini bener-bener kayak networking aku sama mentor aku juga baik gitu loh. Maksudnya kayak we don't just become mentor-mentee relationships, tapi jadi kayak bener-bener jadi friend juga, dan juga aku bisa nanya-nanya mengenai career path sama dia. Itu ya mentor sih. Cuman ya in my opinion itu kayak lebih jadi kakak gitu dibandingkan jadi mentor. Oke kak, mungkin last question. Boleh deh kakak cerita dan juga sharing-sharing ke teman-teman yang ada di rumah. Mungkin yang mau shifting karir juga ke digital marketing mungkin. Itu kayak gimana sih tips and triknya biar bisa terjun ke dunia digital marketing gitu. Boleh sharing-sharing sama teman-teman yang ada di rumah. Oke, jadi pertama itu jangan takut. Berani dulu, atau nggak usah berani deh, nekat, karena berani sama nekat beda ya. Kalau misalkan aku sih nekat jatuhannya, karena kan aku juga masih buta banget ya. Dibilang aku ngerti tentang ads enggak, dibilang aku melek teknologi aja enggak, aku dibilang melek tren pun enggak loh. Aku bener-bener nggak tahu sama apapun yang terjadi, padahal sebenarnya social media marketing itu based on lo harus tahu trending, Betul. lo harus tahu apa yang terjadi gitu. Jadi sebenarnya sih untuk belajarnya sih
asalkan bisa ngikutin apa step-stepsnya, it's not that hard. Kayak kalau misalkan kita ikutin semuanya yang diajarkan gitu, untuk selain cuman dari ads, selain cuma ngitung KPI dan ngerjain report, dunia kerja tuh basically sama gitu loh. Jadi asalkan bisa ngikutin pace-nya, gak masalah lah. Mau shifting career path kemanapun, kalau misalkan attitude-nya oke mah, ya aman-aman aja gitu. Gak masalah gitu kan ya. Yang penting perform. Ternyata memang gak sesulit itu ya buat shifting karir, apalagi kakak udah belum ada pengalaman sama sekali di digital marketing dan akhirnya bisa mengikuti perkembangan yang ada di dunia digital marketing gitu. Nah buat teman-teman yang mau shifting karir juga, udah ada contohnya nih Kak Phoebe ya. Jadi kan backgroundnya as apa tadi? Dentist loh aku As sebelumnya. dentist jadi digital marketing itu sangat jauh banget sih gitu. Dan aku lompat-lompat banget, bukan cuman jadi dentist aja nih. Aku jadi kang bensin pernah. Yang penting nekat guys, tenang. Catat yang penting nekat ya berarti. Oke. Kalau gitu thank you ya atas kesempatannya, udah ngobrol-ngobrol banyak sama aku. Ternyata agak kaget sih. Dari dentist jadi digital marketing itu jauh banget. Iya emang aku juga kaget sebenarnya. Oke, thank you Kak, dan thank you buat teman-teman yang di rumah udah dengerin kita berdua ngobrol-ngobrol di sini. Semoga pengalaman dan cerita Kak Phoebe tadi bisa membuat kalian memiliki keputusan untuk shifting karir gitu. Oke, see you in next podcast. Bye. Bye.